selalu ya. Ya, ya mungkin semi ilahi Pak, benar. Baik, sebelum saya mempersilakan Pak Ulil, saya menyapa juga teman-teman. Saya melihat dari teman-teman dari aliran dan teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya kami mempersilahkan dengan hormat Bapak Ulil Absyar Abdallah sebagai cendekiawan muslim, tokoh masyarakat yang juga banyak mendampingi teman-teman Bahai dan teman-teman lainnya. Kepada Bapak Ulil dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, saya hormati para tokoh-tokoh Bahai, terutama pengurus dan tokoh-tokoh Majelis Rohani Nasional Bahai. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Nowruz kepada umat Bahai di Indonesia dan juga umat Bahai di seluruh dunia. Saya juga berterima kasih karena diundang oleh Ibu Nasrin dan Mbak Rahmi untuk bergabung di dalam perayaan Hari Nowruz ini. Saya selalu mengikuti upacara ini sejak sebelum pandemi, dan salah satu hal yang saya paling terkesan dengan upacara Nowruz ini adalah pesta dan kegembiraan yang saya rasakan ketika saya mengikuti perayaan ini di rumah Ibu Panjabi di daerah Menteng di Jalan Tanjung. Saya adalah pecinta, suka sekali mendatangi acara-acara teman-teman Bahai ini, tetapi juga bukan sekedar makanannya saja, tapi juga kebersamaannya, persahabatan dan suasana persaudaraan antar iman yang bagi saya itu sangat mengharukan. Teman-teman semua, saya ingin menyampaikan hal kecil ya di dalam perayaan ini. Yang pertama adalah bahwa saya menghadiri setiap kali saya menghadiri upacara Nowruz ini sebagai muslim ya, saya sebetulnya merasakan tali persaudaraan yang kuat dengan agama Bahai. Saya bukan pengikut agama Bahai, tapi saya merasakan suatu ikatan emosional yang kuat sekali karena saya tahu agama Bahai itu silsilahnya dia lahir secara historis dari agama Islam. Dan saya kira umat Islam dengan umat Bahai itu dipersatukan oleh ikatan sejarah, tapi juga ikatan emosional yang sangat kuat. Karena Baha'u'llah itu lahir di dalam tradisi Islam dan mempelajari ilmu-ilmu Islam dan kemudian mengembangkan suatu kepercayaan baru yang kira-kira apa yang diajarkan oleh Baha'u'llah itu pokok yang diajarkan oleh agama Islam. Misalnya salah satunya adalah soal persaudaraan antar umat manusia yang itu sangat kuat sekali ditekankan dalam agama Bahai. Itu adalah salah satu pesan penting dalam agama Islam, meskipun pesan ini seringkali dilanggar sendiri oleh umat Islam. Yang kedua adalah tadi seperti dikatakan oleh Profesor Azumati Azra, salah satu pesan penting adalah harmoni atau keselarasan hubungan antara agama dengan sains. Ini sesuatu yang saya suka sekali di dalam agama Bahai, dan dalam agama Islam sebetulnya pesan keselarasan antara ilmu dengan wahyu, antara akal dengan wahyu itu juga sangat kuat sekali. Inilah ajaran yang dikembangkan oleh Imam Ghazali, oleh Ibnu Rushd, tetapi juga oleh para filosof muslim seperti Ibnu Sina yang tumbuh di daerah Persia, yaitu tanah kelahirannya agama Bahai dan tanah di mana Hari Nowruz atau Nairuz, tadi Profesor Amani menyebutkan dialek Arabnya Nairuz ya, itu dirayakan. Sedikit mengenai kata Nairuz dan Nowruz ini, kalau mungkin Ibu Amani pasti tahu kalau masih ada di sini. Di dalam sastra Arab, ya, itu ada seorang penyair besar Arab di era Abbasiyah namanya Al-Bukhturi. Dia menulis syair khusus untuk mengenang keindahan Hari Nairuz atau Nowruz. Saya petikkan dua bait pertama dalam syair panjangnya Al-Bukhturi itu.
dalam bahasa Arabnya dikatakan atagar rabi'ut talqu yahtalu dhahikan minal husni hatta kada an yatakallama wa qad nabbahan nairuz fi ghasaqid duja awala ila wardin kunna bil amsinu wama. Jadi Al-Bukhturi, penyair Arab ini berbicara mengenai hari Nauruz yang datang membangkitkan mawar-mawar yang kemarin mereka tidur, kemudian pagi ini mereka bangun semua. Jadi menurut saya, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa pesan-pesan agama Bahai ini sebetulnya punya kesamaan dengan pesan-pesan pokok yang ada pada ajaran Islam, dan saya kira umat Islam dan umat Muslim di Indonesia terutama perlu membangun persaudaraan dengan umat Bahai, dan saya senang. Baik, terima kasih banyak. Sebelum saya mengundang Ibu Dr. Amanda Nuris, biar izinkan saya menyapa. Saya melihat ada Ibu Amanda dari ICRP yang selalu juga menemani kami. Kemudian ada teman-teman dari Australia, sahabat lama ini, ada Ibu Sitari Alay dan Ruhi Soraya, temannya Pak Ulil juga kan? Pak Ruhi Soraya ya. Oh, Pak Rudi, ada Pak Rudi. Selamat sore Pak Rudi. Mana lagi, Sabah Sarawak ya, sudah dari Malaysia iya, dan beberapa teman-teman di seluruh Indonesia. Selamat datang, selamat bergabung, makin ramai kita sore hari ini. Baik, selanjutnya saya mengundang untuk 5 menit ke depan Ibu Dr. Amanda Nuris untuk di kajian terorisme. Ngeri nih Bu, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Beliau juga mendapatkan doktornya ya kalau nggak salah, menulis tentang Bahai, agama Bahai. Ibu Amanah Nuris, saya persilahkan. Halo, suara saya bisa ditangkap Dr. Rahmi? Bisa.